Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study ya. Sebelum memulai, saya akan kembali mengingatkan cek fakta. Bapa bukan Allah, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana disembah, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah ya. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, dihina, dihujat, direndahkan, cuman jadi putra, cuman jadi anak ya, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya, judulnya begini ya. Gereja kami tidak cari pengikut. Saudara-saudara, salah besar yang mengira kami cari pengikut. Ya, kalau gereja kami, Gereja Alkitab Allah Esa, saya Pendeta Henry Tandianta, kalau saya cari pengikut, maka khotbah saya harus yang menyenangkan hati orang. Ya, saudara-saudara, Yesus Kristus itu baik, kita semua akan diberkati, asal gitu kan menyenangkan orang loh. Ya, lalu semua orang nanti ikut sama kita, ya. Lalu udah tahulah ujung-ujungnya. Kenapa saya tidak cari pengikut? Karena saya tidak memungut persepuluhan, tidak memungut buah sulung. Di gereja kami, Gereja Alkitab Allah Esa, dilarang memungut persepuluhan, dilarang memungut buah sulung. Demikian pula dilarang memungut persembahan lain yang sifatnya memaksa. Maksa itu nggak boleh. Jadi semua harus berdasar 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Itulah bukti bahwa saya, Gereja Alkitab Allah Esa, tidak memakai prinsip Filipi 3 ayat 19. Tuhanmu itu ya perutmu itu. Para pendeta di luar sana bingung kalau sudah bilang nggak boleh memungut persepuluhan, terus kita bagaimana, Pak? Ya kita kan bukan apa terus gimana nanti hidup kita gitu. Ya makanya kalian harus niru pendeta HTD nih, pendeta Kristen asli, tulen penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau kamu kan menyenangkan jemaat toh, Bapak juga boleh, itu Bapak dalam nama Yesus. Yang penting jemaatnya seneng, pada ngumpul, terus kamu pungut persepuluhan toh. Kan itu toh tujuanmu. Ya, keselamatan kan jadi nggak penting akhirnya. Karena kebinasaan mereka, perhatikan Filipi 3 ayat 19. Kebinasaan mereka itu sudah jelas. Ya, ya Tuhannya itu ya perutnya binasa, nggak mungkin selamat. Coba, ya, ya ada apa itu namanya pastor jalanan. Ya. Pastor jalanan ditutup, dibekukan gerejanya. Ada yang marah nggak? Ada. Ya, di samping pastor jalanannya juga JT. Sponsor utama itu kan JT. Kenapa marah? Iya itu tadi, Tuhannya kan perutnya. Ya, mereka akan dapat dari yang namanya honor gitu. Honor dipanggil, sembuhin gitu. Mereka nggak peduli lagi Tuhan itu siapa. Aneh loh terjadi loh ya. Aneh terjadi. Suatu saat pastor jalanan di sebelahnya ada JT. Lalu doanya gini, pastor jalanan doanya begini. Bapa, Anak dan Roh Kudus, jamah urapi dan berkati ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sementara JT ya memposisikan sebagai orang kudus, orang suci yang menolak Bapa, Anak, Roh Kudus. Kata dia dalam nama Yesus. Tapi kenapa JT mau berdiri di sebelahnya pastor jalanan? Demi Tuhan ya perut, demi duit. Lalu ketika ini dibekukan, teriak-teriak dia. JT malang melintang berapa puluh tahun di dunia, di persilatan kependetaan. Ujung-ujungnya cuman Tuhanmu perutmu.
nggak bisa lagi memisah mana kebenaran Alkitabiah, mana yang bukan. Henry Tandianta yang mantan muridnya JT, gitu. Saya tahu kalau tukang sihir jalanan itu cuma hipnotis. Saya tahu, dikasih tahu, JT mah bandel tetap aja bersebelahan sama tukang sihir. Lalu terjadi keanehan, yang satu bilang, Bapa, nama Bapa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa demi nama Bapa. Sementara JT di sebelahnya, demi nama Yesus, katanya. Masa mana marah bisa demi nama Yesus, sebelahnya demi nama Bapa, berdampingan, gitu. Kok bisa, Pak? Kan demi duit toh, Pak Henry. Kami Gereja Alkitab Allah Esa tidak memungut hal-hal seperti itu. Kami membaptis berapa orang? 900 sampai hari ini tadi saya membaptis berarti 983 orang. Pernah ada nggak saya mintain duit? Nggak ada. Ya, kami melakukan berbagai hal ya, pemberkatan dan lain sebagainya. Pernah ada minta duit nggak? Enggak. Jadi persembahannya apa? Sukarela. Ya, kekurangan nggak Pak HTD? Enggak. Kami nggak kekurangan. Ya. Mereka semua memberikan persembahan sesuai 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ya, makanya saya nggak cari pengikut. Buat apa? Pengikut yang cuman ecek-ecek buat apa? Gitu. Ya, ini pendeta-pendeta Tritunggal itu ya. Kalau lihat pengikut kelihatannya orang ini kaya nih. Wah, ini bisa dikerjain nih. Dulu saya diajarin kayak gitu. Ya. Kalau yang orangnya kaya, itu disalaminya kenceng. Shalom, Pak. Selamat datang ya, Pak. Kelihatan dia kaya. Gitu. Nanti persepuluhannya yang targetnya kan persepuluhannya. Jadi pendeta-pendeta di luar sana memang otaknya adalah Tuhan itu ya perutnya. Kebinasaan mereka sudah jelas. Gereja Alkitab Allah Esa yang saya pimpin, saya pendeta Henry Tandianta, tidak boleh atau dilarang memungut persepuluhan. Dilarang memungut buah sulung, ya, dan segalanya dan segala ikutannya. Pokoknya persembahan itu harus sukarela. Kalau di dalam ibadah, kotaknya diem, kotak persembahannya diem. Lalu siapa yang mau mempersembahkan sukarela datang ke kotak itu. Kalau sekarang kan mereka dibalik ya, toh kantongnya beredar. Jadi kita seolah-olah dipaksa ini, mending kantong. Sekarang EDC gesek loh, ya toh. Itu EDC BCA atau apapun juga beredar gitu, kita tinggal gesek saudara ya. Sampai segitunya ya. Ya, bagi mereka keselamatan nggak penting gitu. Allahnya siapa itu nggak penting. Kamu mau nyembah Bapa boleh, mau nyembah siapa saja boleh, nggak penting. Yang penting kan kamu persepuluhannya sama buah sulung sama nanti gesek di ATM ya waktu ibadah ya. Kantongnya berjalan 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Alkitab menulis persembahan itu kotaknya ditaruh di suatu tempat, orangnya yang jalan. Jadi yang mau ngasih persembahan yang ngasih. Begitu. Pendeta HTD Gereja Alkitab Allah Esa tidak cari pengikut karena saya tidak memungut persepuluhan, tidak memungut buah sulung. Satu-satunya gereja di Indonesia yang tidak memungut persepuluhan siapa? Cuman gereja kami. Kekurangan enggak Pak? Enggak. Lihat aja dalam waktu dekat kami akan membangun banyak cabang-cabang kami di daerah. Tapi saya nggak bangun gedung gereja loh ya. Saya membangun gedung pertemuan umum. Tempatnya tentu cari yang strategis. Orang lain boleh menyewa tempat pertemuan umum, termasuk gereja lain boleh beribadah di situ, boleh juga untuk nikahan, perkawinan, untuk rapat dan lain sebagainya. Sementara kalau gereja kami pakai itu gratis. Kalau Anda yang bayar, yang di luar Gereja Alkitab Allah Esa mau ibadah di gedung pertemuan umum bayar. Mau orang hajatan silakan. Jadi Pak, ya penghasilannya dari gedung pertemuan umum itu yang membiayai segala di cabang. Jadi tidak memungut persepuluhan enggak, tapi nanti Tuhan kirim berkat. Ternyata banyak orang yang menyewa. Itu Alkitabiah loh. Jadi tidak boleh membangun gedung gereja. Kami tidak akan membangun gedung gereja. Kami akan membangun gedung pertemuan umum. Ciami ini baru Alkitabiah. Jadi nggak ngejar-ngejar jemaat dong supaya ayo jemaat ikut pakai spanduk gitu. Enggak.
nggak mau trik-trik pakai hipnotis, mesmerism, kesembuhan ilahi biar menarik minat, enggak. Ya kami cukup begini aja, begitu nanti berdiri di kota X berbondong-bondong orang. Yang penting kan ajarannya benar, Alkitabiah. Ya. Emang orang sekarang mau cari apa? Cari pendeta yang pinter ngomong, pinter nipu gitu? Kagak. Orang-orang sekarang, orang-orang di zaman akses informasi begitu mudah, yang dia cari apa? Cari gereja yang Alkitabiah. Ya, kalau cuman berteori mereka sudah pinter, tapi yang Alkitabiah, yang semuanya itu pakai Alkitab. Kalau Alkitab melarang yang namanya persepuluhan, turut, udah ikutin. Ya, Alkitab bilang yang harus disembah itu Yesus satu-satunya Allah, ikutin. Baptis itu harus dalam nama Yesus, ikutin. Ya, jangan khawatir kalau kebenaran Alkitab itu namanya emas ya toh. Emas, Anda mau goreng kayak apa, mau dihujat caci maki tetap emas. Tapi kalau namanya pendeta, gereja yang Tuhannya adalah perutnya, mau dibungkus pakai shalom, tetap aja kalau namanya iblis palsu ya iblis, nanti ketahuan. Seperti itu, ya. Pastor jalanan, ya. Wah bangga banget itu JT ikut bergabung di situ. Saya ngelus dada, ini pendeta apa nggak bisa bedain ya. Dari dulu JT itu nggak bisa bedain, nggak bisa tegas gitu ya. Ini mana yang Kristen, ini mana yang Nasrani, nggak bisa tegas dari dulu. Saya kan mantan muridnya JT. Jadi aku ngerti wes ini Pak JT ini memang nggak bisa berubah ini. Kenapa? Perut Tuhan adalah perutnya. Dia rela berdampingan dengan seorang penyihir jalanan yang jelas-jelas itu pakai sihir. Ya, kok mau Pak? Iya demi duit Pak, HTD. Kesini we tak kasih duit Pak Jos, Pak Jos. Daripada Anda itu asal Anda mau betul-betul percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, gabung dengan saya, nggak akan kekurangan dirimu. Begitu, ini mantan anak buahmu nih Pak Jos ya. Ya, dijamin kalau ikut sama HTD ya, tidak akan kekurangan. Gitu dong ya. Ya, jadi clear. Jadi yang menghujat mencaci maki HTD itu apa nggak sadar ya dengan khotbah seperti itu nggak punya pengikut. Aku nggak cari pengikut kok. Wong aku tidak memungut persepuluhan kok. Iya ya bener ya. Ya, kita gulirkan dengan yang namanya dana untuk biar dia berputar dengan sendirinya. Tapi aku nggak mau kalau apa mendistorsi Alkitab. Nggak mau aku. Alkitab harus dilaksanakan murni dan konsekuen. Begitulah, cari duitnya bagaimana? Ya itu tadi, Alkitab sudah ngasih tahu kok. Caranya kita beribadah di tempat umum, ya tempat umumnya milik kita. Daripada buat bangun gereja, buat aja tempat umum, ya. Ya saudara-saudara yang di daerah-daerah yang mau seperti itu, Pak, kita ada tempat umum, Pak. Ya silakan, ya. Nanti ditulisin aja di situ ya, pakai yayasan kami. Terus nanti kalau gereja kami ibadah di situ ya gratis. Ya. Di berapa Pak? Di 50 kota. Lihat aja dalam waktu dekat ya. Kami memang tidak cari pengikut, jadi Anda nggak usah ribet ya tuh. HTD khotbah menyatakan kebenaran apa ada pengikutnya itu ya. Kami nggak cari pengikut kok. Faktanya kami sudah membaptis hampir 1.000 orang. Kalau ada suatu gereja dalam waktu 3 tahun bisa membaptis 1.000 orang, bahkan hampir 200 orang diantaranya adalah dari agama sebelah. Sini taruhan nama saya. Jangan kalian cuman keluar-keluar kayak Saifuddin Ibrahim. Bilangnya aku menobatkan di penjara, pret. Itu bohong itu. Ya saya sudah, waktu saya kunjungan ke penjara, ke tempat Saifuddin Ibrahim, ada 40 ibadah, orang beribadah. 20 diantaranya memang itu tahanan yang Nasrani, orang-orang Kristen. 20 yang lain apa? Itu para sipir, para polisi yang menyamar. Jangan sampai ini Saifuddin Ibrahim ini kembali berulah. Ya, nanti dijerat lagi dia. Kok tahu Pak? Jadi kan aku masuk ke penjaranya, aku ngunjungin Saifuddin Ibrahim tuh. Ya. Dulu semua orang nggak boleh masuk, pakai HP nggak boleh. Tiba-tiba Henry Tandianta bisa masuk, HP-nya bisa dibawa masuk. Kenapa? Karena saya rapi dan mungkin waktu itu sipirnya terpesona. Saya kelihatannya ganteng waktu itu. Jadi, oh silakan Pak Pendeta, aku masuk. Pakai jas, pakai dasi kelihatan ganteng, HP di saku kagak diperiksa kok.
Aku bisa videoin semua. Kan ada video saya ketemu sama Saifuddin Ibrahim di penjara di Tangerang itu. Ada istrinya, si Sarah, ada anaknya masih bayi. Ya, bisa masuk Pak, bawa kamera Pak. Ya mungkin karena aku kelihatan ganteng ya. Ini pendeta bener, ini pendeta ganteng nih masuk. Ya saya beda saudara, Henry Tandianta ini beda. Saya keluar dari sinode karena aku ini pencari kebenaran, nggak kayak kalian para pendeta yang Tuhanmu perutmu. Sorry aku nggak mau. Ya, makanya aku nggak mau ditahbiskan oleh sinode yang mengkudeta haknya Yesus. Kalau JT itu paling bangga, itu aku ditahbiskan sinode, tak kasih tahu JT, sinode mengkudeta haknya Yesus. Tidak boleh seorang itu ditentukan jadi pendeta, jadi rasul. Dari pendeta itu kan artinya tokoh agama atau apa, pemuka agama. Ada pendeta Hindu, ada pendeta Buddha, ada pendeta Konghucu, ada pendeta Kristen. Itu sekedar sebutan untuk pemuka agama. Tetapi yang menentukan seseorang dari penginjil, jadi pengajar, jadi rasul, jadi nabi, jadi gembala, itu yang menentukan siapa? Yesus, bukan sinode. Bangga banget ditahbiskan sinode. Dari dulu nggak pernah naik kelas. Mentorku ya, mantan mentorku ya. Ya, kami tidak cari pengikut. Jadi saya termasuk yang paling pertama komplain soal pastor jalanan toh. Saya harus bikin tayangan 4 kali baru pastor jalanan dibekukan. Saya juga yang mensponsori tangkap mentornya Saifuddin Ibrahim. Saya baru bikin tayangan 2 kali. Mudah-mudahan tidak perlu 3 kali baru ditangkap. Sayalah orang pertama yang menyerukan tangkap mentornya Saifuddin Ibrahim. Ya, ini baru 2 kali tayangan ya. Ya kemarin soal apa pastor jalanan 4 kali tayangan baru dibekukan. Ya begitu karena mendingan saya bicara kebenaran dah. Nanti nggak ada yang pengikut ya. Aku nggak butuh pengikut kok. Tapi nyatanya membaptis 1.000 orang. Pak, anggota kartu anggota 10.000. Kira-kira di seluruh Indonesia ada berapa Pak? Ya 30.000 mah ada. Tes saja nanti. Ya. Begitu kita diriin di Medan, semua ikut nanti. Ini Allah Esa, ini gereja yang nggak main-main ini. Ya, nggak mungut persepuluhan, nggak butuh ya toh. Ya, nggak butuh apa nipu-nipu, enggak, kita nggak pakai nipu-nipu, ya toh. Semua ada di Alkitab, bisa di cross check di Alkitab. Bukan gereja tipu-tipu kita, ya. Bukan pendeta terkutuk, ya toh. Bukan gereja terkutuk. Ada tuh tayangan kami, pendeta terkutuk, romo terkutuk, gereja terkutuk. Kita enggak, kita gereja Alkitab Allah Esa, Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.